Gara-gara HP ini nih, standar kamera HP mid-range premium itu jadi naik kelas. By the way, gue sekarang lagi ada di ketinggian lantai 67 di atas permukaan tanah. Lebih tepatnya, ini di Hensin Westin, lantai 67. Mau ngapain nih gue di sini? Gue mau motret zoom ya, kamera HP mid-range yang kamera telenya itu cukup mengerikan. Yuk kita cobain. Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi. Jadi selain X series yang kameranya tentunya udah merajalela, greget banget, jangan lupa Vivo juga punya V series di range harga 6-8 jutaan. Bahasa desain dari HP ini sih masih ngebawa karakter khas dari seri yang sebelumnya. Kalau diingat dari Vivo V30, V40, V50 sampai sekarang yang V60 itu konsisten ngasih warna-warna yang high class. Kebetulan gue pegang yang warna Festive Purple, swear ini ya, gemes banget warnanya. Tapi tenang, kalau buat cowok-cowok ini ada opsi warna biru atau dancing blue, sama warna abu-abu atau spotlight gray. Tepiannya ini melengkung ya, masih dipertahanin baik itu di layar maupun backdoornya. Dimensi layarnya ini 6,78 inci, panelnya AMOLED 120Hz, support HDR10+, termasuk Netflix juga support HDR. Dan speakernya juga nggak bisa dicela, udah stereo, aman. Nah, balik lagi ke body materialnya, pakai polikarbonat bukan kaca. Frame-nya ini juga bukan aluminium, dan ketika mayoritas HP sekarang pakai frame yang flat, Vivo V60 ini back to basic pakai frame yang agak membulat. Mungkin biar feel genggamannya tuh nyaman ya, dan tetap tipis di 7,53 mm. Kenapa? Karena HP ini tuh ngegendong baterai yang lebih gede dari Vivo V50. Kemarin kan V50 baterainya tuh 6000. Nah, sekarang V60 ini makin gede lagi di 6500 mAh pakai Blue Volt teknologi. Udah kapasitasnya gede, ngecasnya juga ngacir ya di 90 watt flash charge. Plus ada fitur bypass chargingnya juga. Gue ngelihatnya ini Vivo kayak pengen all out ya, bikin HP yang secara desain itu kelihatan edgy, bikin ngiler terutama buat cewek-cewek, dan mereka nggak usah lagi nenteng-nenteng power bank. Baterai 6500 ibaratnya tuh lo bisa pakai 1,5 sampai 2 hari juga sanggup. Dan ini bisa di-achieve tanpa harus ngorbanin body yang jadi lebih bulky. Sementara proteksinya ini rating IP6869 juga masih tetap ada, bisa dipakai motret di dalam air, disediain mode khusus underwater photography. Dan kalau ngomongin kamera, tentu ini akan jadi fitur unggulan di Vivo V60. Yang pertama, kolaborasinya dengan Zeiss itu masih berlanjut. Dan yang kedua, ini pertama kalinya ya, Vivo V series yang basic, yang base model, bukan yang pro model, itu mendapatkan lensa telefoto yang optikal. Sensor telenya dia pakai Sony IMX882 1/1.95 inci yang juga ada OIS-nya. Sementara kamera utamanya itu 50 megapiksel Zeiss OIS kamera pakai sensor Sony IMX766. Dan untuk pelengkapnya ini ada 8 megapiksel Zeiss Ultra Wide Angle kamera. Anyway, kayak biasa ya, pas motret kita bisa pakai focal length yang beragam. Opsi slider zoomnya juga ada ya, dari 0,6 kali, 1 kali, 1,2 kali, 1,5 kali, 2 kali, 2,2 kali, 3 kali, 3,6 kali, 5,8 kali, dan 10 kali. Total zoomnya ini sudah mentok ya, sampai 100 kali. Karakter kameranya ini sosmed ready dengan warna yang kontras, yang terang, dan karena target market utamanya adalah sosialita, HP ini menyenangkan untuk dipakai motret wajah orang. Detailnya tuh nggak over, tekstur kulitnya ada efek smoothnya yang bikin kita kelihatan jadi lebih menawan gitu. Untuk hasil foto zoomnya juga oke ya, memang bukan yang superior ekstra tajam kayak HP kelasan flagship belasan juta, tapi juga bukan cuma yang gimmick doang, sesuai porsi dan peruntukannya lah. Kalau lawan iPhone sih masih berani lah diadu. Atau buat yang hobi nonton konser, ini jarak 10 meter aja masih bisa dapet setengah badan penyanyinya. Bukan cuma lensa kameranya doang yang bisa diandelin, tapi fitur AI editornya juga greget ya. Yang baru ini ada AI Magic Move. Ini kita tinggal tap objek foto, ntar bakal diseleksi otomatis. Terus kita bisa atur posisi dan ukurannya sesuai yang kita mau. Ada AI Image Expander.
Kalau misalkan angle foto kita terlalu sempit, ini pengen diperluas, bisa pakai yang ini. Next, yang agak-agak gimmick, ini cuma ada di HP Vivo ya, cocok buat yang hobi traveling mungkin ya. Ada AI 4 Season Portrait yang bisa ubah tone foto kita jadi kayak di musim gitu, spring, summer, autumn, atau winter. Jujur ya, kalau gue sih bakal jarang pakai ya buat diri sendiri, tapi bakal sering pakai pas motretin bini ataupun anak-anak gue. Dan fitur yang paling wajib ada adalah AI Erase ini nih, udah versi 3, makin rapi, makin pinter ngapus objeknya. Dan karena ada lensa tele jarak jauh begini, ngefek pas foto portrait itu bisa kita pakai vokal yang 23, 35, 50, 85, dan 100 mm dengan 7 efek bokeh ala-ala lensa Zeiss. Nah, pindah ke kamera depan, resolusinya juga dikasih 50 megapiksel yang dikasih 3 preset. Ada original, natural light beauty, dan classic beauty. Level zoomnya bisa wide 0,8 kali buat grup selfie, terus bisa normal 1 kali atau agak ngezoom di 2 kali. Ada 5 opsi efek bokeh ala Zeiss, lengkap sama aura screen light biar foto selfie kita makin cetar menggelegar. Dan buat rekam video ini di main kameranya sama di front kameranya udah bisa tertingginya di up to 4K 30 fps dengan level stabilisasi yang oke, dan ini dia hasilnya. Oke, dan ini sekarang perekaman kamera belakangnya. Ini 4K 30 fps. Nah, kalau di kamera belakangnya nih di 4K dia ada stabilizernya. Ini gue sambil jalan ya. Dan dia bisa zoom digital, tapi dia nggak bisa pindah lensa ke telefotonya ya, langsung sambil merekam ya. Jadi di sini kalau kita zoom ini ada 2 kali, terus kita zoom lagi, tuh ini mentok di 2,9 kali itu. Balik lagi ke 3 kali. Seperti itu. Sekarang kita ke lensa telefotonya. Nah, ini lensa telefotonya. Sama ya di 4K 30 fps, dan dia bisa zoom sampai 15 kali. Tuh. Balik lagi ke 3 kali. Oke, selamat siang. Jadi ini sekarang gue lagi ngetes kamera depan dari Vivo V60. Ini perekaman videonya di 4K, ini 4K 30 fps, dan sambil jalan-jalan di kondisi yang benar-benar cahayanya tuh lagi terang benderang karena tengah bolong tuh. Sambil kita coba ngecek dynamic range-nya seperti apa tuh, terus stabilizernya. Nah, sekarang ini gue enable dia stabilizernya. Jadinya tapi resolusinya itu di 1080 di 30 fps, tapi lebih stabil, dan dia kan kameranya lebih wide ya, jadi 0,8x di sini ya keterangannya. Jadi lebih lebar kamera depannya, view-nya tuh jadi lebih luas. Dan yang terakhir kita coba adalah perekaman kamera ultra wide-nya, tapi dia resolusinya hanya mentok di 1080 di 30 fps aja ya, nggak bisa 4K untuk kamera ultra wide-nya karena resolusinya masih 8 megapiksel. Nah, ini sambil jalan kelihatannya udah stabil juga dari viewfinder-nya. Nah, udah ngomongin desain sama kamera, sekarang tipis-tipis kita bahas bagian chipsetnya ya. Nah, V60 ini pakai Snapdragon 7 Gen 4. By the way, ini yang pertama pakai di Indonesia, yang mana skor Antutunya tuh udah tembus 1 juta. Stability di 3D Mark-nya juga mantap 99%. Ya walaupun gue yakin mayoritas yang beli HP ini tuh bukan buat main game. At least secara performa udah siap ya buat dia ajak main game. Nah, untuk opsi kapasitasnya ini ada 8256 dan 12256. Oh ya, satu lagi soal OS, ini masih pakai Vantage OS versi 15, Androidnya juga versi 15, dan bakal dapat upgrade OS 4 tahun ke depan, dan security update-nya ini sampai 6 tahun. Dan semoga kedepannya HP-HP Vivo di Indonesia juga bakal kebagian Origin OS kayak di China. Amin. Nah, untuk tampilannya dan fitur-fitur OS-nya gua rasa kita semua udah pada familiar lah ya. Termasuk fitur AI kayak Circle to Search itu ada ya, Gemini juga ada, AI Caption, AI Translate, AI Transcript, bahkan sampai kayak ngeblok spam caller itu juga ada ya. Asli ini bakal kepake banget karena zaman sekarang kayak tiap hari ada aja telepon spam gitu.
kayak tukang tipu lah, debt collector lah, dari temen atau saudara yang nyantupin nomor kita. Sampai no offense ya, tawaran asuransi ini juga suka maksa, aduh malesin. Jadi bisa dibilang Vivo V60 ini makin kesini tuh makin jadi HP yang palu gada ya. Apa aja lu mau, HP ini ada. Secara desain ini udah good looking, kamera ngepol, dikasih lensa tele, terus buat ngedit banyak fitur AI yang baru ya. Baterainya juga 6500 mAh, Blue Volt teknologi. Terus 90 watt flash charge, layarnya cakep, speakernya udah stereo, udah cakep. Ini sih tinggal siapin duitnya aja buat gas beli. Oke, jadi gua rasa segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, terus kasih juga jempolnya. Gua Fahmi dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Gua mau lanjut motret-motret.